Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue pengen sharing sedikit mengenai berapa sih bunga yang harus kita bayarkan misalkan kita membeli barang di PayLater. Nah, di sini gue pakai studi kasus Shopee PayLater. Soalnya ya Shopee itu adalah marketplace terbesar di Indonesia, penggunanya banyak dan fitur yang ditawarkan pun benar-benar banyak gitu ya. Salah satunya adalah beli barang sekarang bayarnya nanti, alias nyicil, kredit, bank emo, apa aja sebutannya. Nah, jadi di balik kemudahan PayLater itu ada bunga yang benar-benar besar, tapi kita tuh nggak tahu karena ya ketutupan dengan tenor yang panjang. Jadi kelihatannya itu kayak cicilannya tuh murah-murah aja gitu. Padahal cicilannya itu lebih besar bunganya daripada bunga kartu kredit. Ya ibaratnya misalkan kita banding-bandingin, kita hitung, ya lebih menguntungkan pakai kartu kredit. Tapi misalkan kita mengajukan kartu kredit, itu prosesnya mungkin lama, butuh waktu kurang lebih sebulan gitu. Dan nggak ada yang instan gitu misalkan kalian ngajuin kartu kredit. Tapi misalkan kalian pakai PayLater, kalian ajuin sekarang, dapat limit tuh langsung gede dan kalian langsung bisa bertransaksi secara online. Itu enaknya cuy. Tapi dibalik keenakannya itu bunganya emang kayak anjing. Nah sekarang gue bakal ngejelasin sedikit simulasinya. Nah sekarang kita masuk aja ke simulasinya. Jadi untuk aturan baku di Shopee PayLater, itu misalkan kalian mau ngambil cicilan yang tenornya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan, tuh kalian bakal dikenakan bunga 3% dari total pembayaran. Lalu untuk biaya penanganan itu 1% per transaksi, dan misalkan kalian terlambat untuk membayar hutang, kalian bakal dikenakan 5% per bulan dari total keseluruhan barang yang dipinjam atau uang yang dipinjam. Ini termasuk gede cuy. Misalkan kalian lihat angkanya cuma 3%, 5%. Tapi misalkan kalian beli barang yang jutaan, itu pasti bakal membengkak tagihannya, dan itu nggak kerasa banget, asli lingkaran setan. Sekarang kita langsung aja masuk simulasi pembayaran. Misalnya gue membeli barang yang harganya itu kurang lebih 1 juta rupiah. Nah ini ada simulasinya. Nah untuk cicilan itu sebenarnya normal-normal aja ya. Jadi harga barang dibagi waktu. Misalkan kita minjem 1 juta, per 1 bulannya itu ya kita harus bayar 1 juta lagi. Tapi misalkan dibagi 3 itu bakal 333.000 per bulan. Nah kalau ini normal-normal aja nih. Pokoknya itu normal gitu. Tapi misalkan plus bunga, nah ini yang menjadi beban. Nah bunganya itu adalah 3% per bulan. Artinya 1 juta kali 3%, 30.000. Mau kalian ambil yang tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, itu tinggal dikalikan 30.000 aja. Nah bunganya menumpuk itu di sini. Jadi misalkan kalian ambil PayLater tapi kalian ambil tenornya yang panjang, itu bunganya bakal benar-benar menumpuk. Apalagi misalkan kalian yang ambil 6 bulan atau enggak yang 12 bulan. Itu makin kerasa banget siksaannya. Nah di sini dari 1 juta tadi, misalkan kita ambil tenor 1 bulan itu adalah 30.000. Tapi misalkan kalian ambil cicilan yang 3 bulan, bunganya itu bakal melonjak dari 30.000 menjadi 90.000 rupiah. Emang sih nggak kerasa gitu ya. Apalagi tenornya itu makin lama, jadi nominalnya itu kayak yang makin kecil. Tapi dibalik itu, bunga 3 bulan itu sama aja 10% dari nilai barang. Ini termasuk besar banget cuy. Apalagi misalkan dibandingin dengan bunga kartu kredit yang cuman 2% per tahun. Nah 1 juta 2%-nya berapa sih? Paling kena 1 juta tuh kurang lebih 20.000. Itu bunganya cuy. Tapi kalau untuk PayLater, ini bisa sampai 90.000. Selisihnya gede banget. Apalagi misalkan kalian ambil tenor yang 6 bulan. 6 bulan itu 180.000. Tapi misalkan kita lihat cicilannya, ini sangat kecil ya, 166.000. Tapi misalkan kita bandingin gitu, antara cicilan per bulan dengan tenor, itu nggak beda jauh cuy. Jadi untuk cicilan 6 bulan itu sama aja kalian bayar bunga pokok 1-6 bulan pertama. Tapi kalian juga bayar biaya tambahan 1 bulan plus ke pihak banknya. Jadi pihak bank itu untung, dan bunganya misalkan kalian hitung-hitung itu kurang lebih 18% dari total nilai barangnya. Ini makin gede lagi cuy. 18% itu ya hampir 20. Jadi misalkan kalian pinjam 1 juta, itu artinya kalian harus membayar kurang lebih 1.200.000-an. Apalagi misalkan kalian ambil yang 12 bulan. Emang sih secara cicilan itu kayak yang kecil gitu ya. Tapi misalkan pokoknya doang sih emang kelihatan kecil. 83.000 kali 12 bulan jadi 1 juta. Tapi karena ada bunga 30% per bulan, itu sama aja kalian bayar lebih tinggi dari ini. Dan untuk bunganya itu kurang lebih jadi 360.000 alias 30% dari nilai kalian meminjam. Itu cukup besar banget cuy. Dibandingkan bunga kartu kredit yang per bulannya hanya 2%. Jauh. Nah sekarang kan kalian udah pada tahu ya. Jadi sekarang misalnya kalian pengen minjem atau membeli barang di PayLater, ya lebih baik kalian ambil batas amannya. Batas amannya di mana? Yaitu cicilan 1
atau 3 bulan aja. Soalnya untuk 10%, soalnya untuk bunga 10% dari nilai barang itu menurut gue masih termasuk wajar gitu ya. Jadi kalian itu sama aja beli barang tapi nambahnya itu dikit gitu ya. Tapi misalkan kalau udah ambil yang 6 bulan bahkan yang 12 bulan, ya lebih baik kalian pikir 2 kali. Apalagi misalkan harga barangnya itu receh, murah gitu, misalkan 300.000 tapi kalian ambil yang 6 bulan, ya itu sama aja goblok aja. Mendingan gak usah kredit ya, artinya kalian belum mampu membeli barang itu. Tapi misalkan kalian beli barang umpamanya barang elektronik yang bentuknya itu produktivitas jangka panjang, ya nggak masalah gitu. Apalagi misalkan digunakan untuk bekerja, ya misalkan kalian beli laptop, beli iPhone, atau nggak beli ya apa kayak intinya produktivitas, misalkan mesin apa kayak gitu buat menunjang kerjaan kalian, jadi itu fine aja. Tapi misalkan untuk barang konsumtif ini nggak masuk akal cuy, lebih baik kalian hindari kayak gini. Soalnya misalkan kalian telat bayar, dendanya aja 5% cuy. Nah 5% dari 1 juta ada 18.000 kalau kalian ambilnya yang ini ya 1 bulan. Tapi misalkan kalian ambil yang 3 bulan, kalian itu harus membayar cicilannya iya, bunganya iya, plus denda dari bulanan tersebut. Dan itu bakal bertumpuk misalkan kalian nggak bayar bulan selanjutnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, misalkan kalian pinter, kalian lebih baik ya ajuin kartu kredit gitu. Walau prosesnya lama, limitnya dikasih sedikit dan segala macam. Kartu kredit itu lebih manusiawi daripada pay letter. Ya minusnya nggak mudah untuk bertransaksi doang sih. Kalau pay letter kan enak, bisa dipakai di mana aja. Yang penting kalian punya handphone dan aplikasinya itu kalian jalanin. Thanks ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.